penalaran yang diartikan sebagai penarikan kesimpulan dalam suatu argumen ya. Penalaran sering pula diartikan cara berpikir ya. Merupakan penjelasan untuk memperlihatkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat atau hukum tertentu yang sudah diakui kebenarannya dengan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Jadi sistem pemrograman juga dibangun berdasarkan logika, ya kan? Pemrograman. Jadi logika ada yang berkaitan dengan sistem pemrograman, ada juga yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan seperti halnya kita berbicara sehari-hari. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan logika. Nah, dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah, gitu ya. Jadi metode atau prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar ataupun yang salah. Seperti kalau kita sering mendengar kayak tagline di Indonesia itu jujur itu hebat ya, kayak KPK ya. Sebenarnya tagline itu nggak diperlukan. Lebih diperlukan yang namanya transparansi. Transparansi itu terukur gitu. Kalau jujur nggak terukur. Ya. Boleh. Kalau kurang tepat boleh diberikan argumentasi ya. Kalau saya bisa berikan argumentasinya kenapa? Kalau saya bilang, ada yang bilang ke saya ini, saya orangnya jujur. Saya nggak percaya sama aja. Bisa jujur, bisa tidak. Gitu. Tapi kalau dia yang penting ini loh. Misalkan kita punya uang 200 juta. Itu uang yang persatuan ini. Nah, itu namanya transparansi. Jadi dari tagline itu aja, kalau saya sendiri melihat, ya sebenarnya orang Indonesia itu nggak butuh berjuang, karena orang Indonesia itu kan banyaknya orang-orang jujur. Tapi kenyataannya korupsinya paling tinggi. Karena nggak ada namanya apa? Transparansi. Jadi cara menilai itu tuh ya, cara menilai pernyataan berbicaranya itu ya, bukan jujurnya yang penting ya. Kalau jujur itu penting, maka 11 Maret, ya kan? 11 Maret kita kan bukan apa-apa. Kalau ada barang yang hilang, dia nggak perlu mengganti, ya. Orang dia jujur, dia itu sebagai karyawan jujur, ya kan? Kenapa dia mengganti kalau kurang, kalau barangnya kurang? Karena yang pemilik toko dia belum tahu uang apa barang yang keluar yang tersedia, uang yang didapatkan harus hasilnya harus pas. Kenapa transparansi? Betul ini. Jadi dalam banyak hal sistem itu tak menggunakan namanya kejujuran sistem ya. Kamu kan mau daftar di mana soal lebih atau daftar pekerjaan secara jujur, gimana kan dia ngetesnya? Ya kan? Itu logikanya begitu. Jadi pernyataan matematika. Nah, mudah-mudahan udah mulai dingin ya. Pernyataan matematika pernyataan harus dibedakan dengan kalimat biasa. Tidak semua kalimat termasuk pernyataan. Ya. Pernyataan diartikan sebagai kalimat matematika yang tertutup, yang kalimat matematika tertutup yang jadi pernah dengar konferensi pers ya? Konferensi pers itu kan membuat pernyataan. Artinya ketika dia membuat pernyataan, dia mengklarifikasi kebijakannya. Mengklarifikasi itu artinya dia mengklaim saya itu benar atau saya itu salah. Tidak, itu dua-duanya.
Oke, jadi ketika membuat pernyataan, nah, pernyataan itu diartikan sebagai kalimat matematika yang benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya. Jadi benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya. Pernyataan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil dalam T, Q, R. Itu simbol aja dalam kita menguraikan pernyataan. Karena banyak sekali sebenarnya dalam pernyataan itu ada ambiguitas ya, yaitu ketidakjelasan informasi. Jadi pernyataannya sendiri sengaja dibuat samar supaya tidak informasinya tidak jelas. Gitu ya. Kalau ada yang mengikuti dulu ekonomi membuat pernyataan tentang Pak Jokowi atau Minumnya, nggak boleh diputar lagi. Kalau akademisi akan menilai pernyataan itu. Yang pertama pernyataannya, mereka meyakini bahwa Jokowi adalah Minumnya. Pernyataan akademik itu tidak menggunakan data yang ini. Tidak ada. Saya yakin kamu benar, nggak ada dalam dunia akademik. Yang tadi kejujuran. Jadi kalau sebagai akademisi itu pernyataannya ambiguitas. Kalau dia alumni UGM, dia akan mengatakan Jokowi adalah alumni UGM. Tidak menggunakan saya meyakini. Itu contohnya. Jadi menyembunyikan informasi dalam ambiguitas. Dalam apa ketidakjelasan. Ya, artinya kita bilang saja kalau dia alumni ya, Jokowi adalah alumni UGM, tegas, jelas, dan nilai kebenarannya tinggal pilih saja masalah benar atau salah. Itu namanya pernyataan. Berikutnya muncul lagi beberapa kesempatan melakukan podcast. Sama melakukan pernyataan juga. Yang namanya pernyataan bisa bernilai benar, bisa bernilai bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Saya juga nggak tahu benar atau salah. Tapi peluang itu selalu ada. Tapi kalau menunjukkan bukti, nah itu yang lebih mudah untuk orang memahami. Bukti tadi itu, saya punya uang 200 juta, ini bukti ini angkanya. Ya. Kalau saya punya itu ya kamu ya kalau saya dia alumni ini betulnya ya yang kesekian itu benar dia dinikmati ya itu penilaian masing-masing ya saya nggak menilai apa benar atau salah karena tadi itu bikin peluangnya bisa menilai benar atau bisa. Jadi selalu menyisakan tadi pernyataan itu menyisakan tanda-tanda itu pernyataannya bernilai benar atau salah jika dibuktikan. Jadi secara umum apalagi orang itu secara umum nggak bisa dipercaya ya secara umum ya. Kalau dia dipercaya berarti dia diuji dulu ya udah jangan dulu. Karena ini saya ambil contoh yang paling simpel ya di kalangan kita lihat kalau ada uang jatuh 5.000 ya nanti ini mau siapa ya ini mau siapa tapi kalau 100.000 ya betul kan belum uang sejuta nanti kalau 5.000 10.000 ini uang siapa ya uang siapa ya kan tapi kalau 100.000 1 juta berpikir dulu. Ini kayaknya uangnya bang siapa dulu kayaknya harus dilakukan dulu ya. Contoh ya. Jadi di dalam konteks itu ditanya bukan kejujuran itu bukan kejujuran yang penting ya, tapi kejujuran pikirkan dulu. Ketika problem yang ada itu diselesaikan seperti itu, nah disitulah baru bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem
melakukan karena kita disuruh. Ya. Kalau kita mau sukses, yang pertama itu kita harus jujur pada diri kita sendiri kan. Nah, kita mau kita belajar, mau kita apa, tapi harus jujur bukan. Tapi ini melihat waktu satu jalan, dalam mempelajari itu betul diajarkan. Jangan tapi saya mengajarkan konsepnya, cara berpikirnya, dan hitungnya, diajarkan juga. Tapi semua kan saya dengan belajar kita juga apa kan? Ya, bisa bedakan ya pernyataannya. Intinya pernyataan itu dia bernilai benar atau bernilai salah dan tidak mungkin ke dua-dua. Selain itu, bukan pernyataan itu aja. Bukan pernyataan itu bisa jadi apa? Nanti bisa jadi setelah ya. Contoh, kambing orang yang berkati muka. Pernyataan masalah benar atau salah. Gitu. Seperti konferensi pers tadi. Ya, bagaimanapun saya pribadi nggak tahu benar atau salah, tapi ciri-cirinya tadi. Ya, 6 kali 11 sama dengan 60. Salah. Ya, salah. Tapi dia adalah benar. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan, ya. Kemudian kalimat tersebut merupakan perintah sebab dapat ditentukan nilai kebenaran dan dari kalimat-kalimat tersebut. Jadi kalau dia bisa ditentukan nilai kebenarannya, baru dikatakan benar. Nah, yang bukan pernyataan, pertanyaan ya, apakah dia pandai? Pertanyaan. Salahlah bacaan ini perintah, karena dia tidak bernilai benar ataupun salah. Kemudian 3x minus 4 sama dengan 5x plus 14. Itu kalimat terbuka namanya, ya. Karena dia bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah sesuai dengan nilai x-nya sendiri. Ya. Jadi kalau dalam matematika, kalau ada yang mungkin jawabannya benar dan jawabannya salah, seperti pernyataan ini, maka dia bukan pernyataan ya, seperti kalimat ini, dia bukan pernyataan, tapi dia kalimat terbuka. Dikarenakan tidak dapat ditentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Dapat ditentukan Pak nilai kebenarannya kalau x-nya sekian, tidak kan nggak tidak tentang x-nya. X-nya bisa 2, bisa 4, gitu kan. Kalau diketahui x-nya, ya langsung bisa diketahui ini nilai kebenarannya ya. Contoh x-nya 1, 3 kali 1 kurang 4, dan 1. Sama nggak? Terus 5 kali 1 tambah 4. Tidak. Nilai kebenarannya salah. Berarti itu juga pernyataan ketika x-nya diinformasikan, diketahui. Gitu ya. Nah, kemudian nilai kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran P diberi lambang tau ya, bacanya tau P. Tau P. Kalau P tadi pernyataannya akan tentang apa? Hewan tadi kambing atau domba adalah hewan berkaki dan empat. Maka tauhid itu benar atau salah. Ya. Tauhid benar atau salah. Di sini dia benar. Ya. Nah, namanya ini bingung. Dari kelas lain ini boleh tidak soalnya.
Jadi 6 kali 11 namanya 60, nilai kebenarannya adalah salah. Atau nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian kosong adalah himpunan bagian. Kemudian kalimat X kurang 2 sudah 10, X sama dengan 12. Ini nilai kebenarannya adalah benar untuk X sama dengan 12 dan salah untuk nilai X lainnya. Jadi sebenarnya pernyataan atau kalimat itu dia punya nilai kekuatan. Ya, maka ada istilah power point, power atau poin-poin yang ditekankan. Kemudian kita bicara data, selain data itu tentu membuat orang menjadi apa namanya itu tidak ambigu. Ya. Contoh, kalau misalkan kenapa misalkan ketika pemilu itu ribut aja, ribut itu ada fakta itu ada yang demo segala macam. Ini karena sebenarnya kalau secara akademik atau saintifik sebenarnya yang namanya datanya itu tidak pernah benar-benar ditampilkan. Ya. Nah, kalau yang mengikuti pemilu kata misalkan itu websitenya aja itu nggak bisa diakses ketika pemilu. Di luar pemilu bisa. Ketika pemilu nggak bisa. Di luar pemilu bisa. Itu maksudnya adalah itu kan data, ya kan? Data itu nggak serumit harus bikin apa namanya website, kemudian ada di dalamnya programmer gitu. Enggak serumit itu. Punya Excel kan? Nah, isi di Excel tuh, tunjukin ini datanya, ini buktinya. Orang tidak akan terjadi berantem, ribut segala macam. Ribut itu tidak akan itu. Bukan karena akan mati gitu ya. Sampai orang meninggal kita masih menjadi apa? Ya, karena faktor inilah. Padahal tak penting kan? Nggak penting itu maksudnya orang gara-gara hal-hal tersebut menimbulkan korban jiwa. Kemudian sama juga kita sebagai negara yang besar, bangsa Indonesia negara yang besar, seringkali apa namanya itu terkait dengan data itu ya apa istilahnya itu minimalis lah informasinya gitu. Sebenarnya yang jalan yang digerakkan itu ya, oh ini di kampung jalan jelek ya kan? Oh ini misalnya sekarang lagi jalan ini yang jadi dia jalan ini kan? Ya kan? Tapi ada hukum kan media, ya. Dalam setahun jalan dulu Jawa Barat akan diperbaiki. Itu pernyataan yang jadi benar atau tidaknya itu saya bilang tahu nanti akan ada satu tahun pemilihan. Ya, kalau itu bangun pasti itu kalau biasa, cepat masyarakat juga akan melihat. Intinya apa? Intinya adalah di bagian dampaknya. Sebenarnya jalan yang dibangun juga masyarakat tidak kalah, tapi caranya dipetakan semua dari ujung timur sampai ujung barat, seluruh jalan dipetakan dibagi dalam 10 tahun. Nih jalan kamu itu bagian tahun ke-10 di dunia. Enggak akan ada yang mau jalan lagi kan? Ini jalan ini, jalan Kota Bandung, jalan ini dari jadi tahun ketiga dan di Aceh, di Riau, yang ini tahun keempat bulan sekian. Simpel kan sebenarnya kan?
Nggak akan ada orang yang mau bilang kan ini kamu mau protes apa? Jalan ini, jalan kamu udah ada masuk ini, kamu ke sini. Nah, karena terkait dengan data. Data itu berbicara di bahwa ketika ditampilkan transparansi tadi ketika ditampilkan maka orang nggak akan protes lagi udah ada tuh udah dijadwalkan gitu. Nah itu yang nggak ada di kita model-model seperti itu ya. Model di kita sebetulnya pembangunan berbasiskan proyek ya. Kalau di situ ada duit ya saya lama nggak ada duit ya siapa gitu ya. Lambat lah pembangunannya ya. Ya kalau masyarakat tadi nggak bisa ini kan gimana bisa kita ya belum masyarakat sebagai warga. Operasi enggak, operasi hanya berkaitan dengan satu unsur, yaitu pernyataannya sebagai unsur yang maksudnya menentu hanya satu dan negasi kebalikan ya. Di sini kalau kita terlihat terdapat operasi benar yaitu operasi negasi atau disebut juga penyantaran. 4 nilai kebenaran negasi sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataan. Maksudnya, kalau saya bilang 4 tambah 4 sama dengan 8, nilai kebenarannya kan benar. Tapi kebalikannya adalah salah. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Pernyataan berikut. 4 tambah 4 sama dengan 16. Negasi, bantahannya, lawannya adalah 4 tambah 4 tidak sama dengan 16. Bukan 4 tambah 4 sama dengan 16. Ya, itu negasi yang setara. Ya. Kalau orang mengatakan 4 tambah 4 sama dengan tadi 16, pernyataan dia salah. Negasi dari pernyataannya adalah 4 tambah 4 tidak sama dengan 16. Bukan 4 tambah 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 itu adalah bukti. Ya, itu adalah alasannya yang disiapkan. Gitu. Bisa bedakan ya? 4 tambah 4 sama dengan 16, negasinya itulah 4 tambah 4 bukan 16. Seperti halnya kalau bilangan di antara 1 dan 3 adalah 2. Lawannya bilangan antara 1 dan 3 baru belum ya? Isi orang ya ada 2 kelas ya di sini. Ya. 2 kelas kan. Kelas kampus yang di luar, kelas yang mungkin ya. Dibagikan ya kalau sebenarnya. Dan ada dari ini guru saya tersendiri gitu ya. Kita pakai dulu. Nah, kemudian tadi sampai sini ya. Nilai kebenarannya adalah salah dan negasinya atau dari negasi P adalah kalau pernyataannya X kuadrat lebih dari sama dengan 0, negasinya adalah X kuadrat kurang dari 0. Sama dengan yang itu ya. Kalau lebih dari, kebalikannya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, negasinya lebih dari 1. Kalau kurang dari sama dengan, negasinya kebalikannya adalah lebih dari. Lebih dari negasinya kurang dari 1. Lebih dari sama dengan kurang dari. Kurang dari negasinya lebih dari 1.
Kurang dari sama dengan negasinya adalah beda. Sama dengannya sendiri, ya. Kalau semua negasinya ada, ada semua itu ada. Semua orang Indonesia jujur. Nah, negasinya ada satu yang tidak jujur. Cukup satu gitu ya. Itu namanya kuantum kalau di waktu di SMA ya. Kuantum umum dan kuantum khusus umum itu semua. Ya. Kalau menyatakan semua itu memang bikin orang marah kalau lihat pernyataannya di itu. Semua DPR itu semua DPR forum, nah DPR marah, ya kan? Karena ada yang nggak ada forum, ada yang jujur, ada yang baik gitu. Pasti marah. Pokoknya kata-kata semua yang bikin marah itu. Tapi kalau banyak anggota DPR forum, nah itu lah biasa. Tapi kalau udah menggunakan kata semua, nah itu marah. Contohnya nih, semua orang Jawa pelit, nah kan marah ya kan? Semua orang Jawa pelit, semua orang Medan keras, ya kan? Marah. Tapi kalau bilang orang Medan banyak yang keras ya, paksa katanya ya, dan ini ya, keras. Itu biasa aja. Kenapa? Karena ya Medan juga ada memang keras, ada yang tunduk juga, gitu ya. Di yang lain juga sama gitu. Ya, jadi bukan pada sukunya yang salah itu ya, tapi orangnya ketemunya yang begitu ya. Orang Medan yang keras ya, sebenarnya keras gitu. Nilai kebenaran dari tau ini yaitu benar, kebalikannya adalah salah. Kemudian operasi binar itu melibatkan lebih dari satu pernyataan, ya. Lebih dari satu pernyataan. Di sini umumnya konjungsi, bahasa lain konjungsi itu adalah dan, ya. Kemudian disjungsi atau yang ketiga indikasi jika A maka B, dan yang terakhir B implikasi kebalikan, jika A maka B dan jika B maka A, ya. Umumnya empat itu yang didirikan. Tapi kalau ada pernyataan orang itu secara saintifik itu bisa dihitung. Contoh, kalau jika maka ini yang paling banyak kan, kalau udah mengganti pemilu kan jika maka kan, jika saya terpilih maka dengan kan, jika saya terpilih maka dengan saya ini kan terukur tuh, ya. Walaupun yang namanya dikatakan kalau nggak ditulis nggak ada bukti, tetap aja ucapan itu nggak bisa dijadikan bukti di istilahnya kalau dibawa ke pengadilan itu dia pernah mengucapin nggak bisa, ya. Ketika dia bikin surat ada underline, ada ya tanda tangan dicap, nah itu lebih kuat daripada pernyataan, gitu kan? Kalau cuma pernyataan itu langsung di pernyataan pejabat kalau dia melanggar kan harusnya langsung ditangkap di ini kan. Nah, kan nggak kan? Jadi pernyataan itu bahkan berbohong juga bisa. Ya. Nah, apalagi yang ada sekarang kan teknologi digital, media massa, media ini udah banyak, tidak digital, kan tetap nggak bisa. Namanya pernyataan itu sebenarnya bukti. Kalau ada dokumen kemudian ditandatangani betul, itu malah lebih kuat. Nah, pertama konjungsi. Konjungsi yaitu dan kata sambungnya ya. Sebenarnya ada dua pernyataan. Saya dan dia kuliah di UPI. Bukan? Artinya apa? Saya kuliah di UPI. Dia juga kuliah. Kedua-duanya harus kuliah di UPI,
baru pernyataan tersebut benar-benar ya. Simpel kan memang ya. Nah, kalau udah masuk ke dalam hukum ya, karena itu kan maksudnya debat di pengadilan ya. Di debatnya cuma dari itu aja sebenarnya. Dan atau kan itu kan, karena seperti apa? Bahkan tadi saya dan dia kuliah di UPI. Kan melanggar hukum nggak? Kalau saya aja yang kuliah di UPI, tapi teman saya nggak kuliah di UPI. Saya nggak bisa dituntut. Jadi itulah. Itu karena kelihatannya saya aja gitu kan. Harusnya dua-duanya bisa untuk ini gitu kan. Atau karena saya kuliah UPI, teman saya nggak kuliah di UPI, gimana? Siapa yang harus dituntut? Contohnya gitu kan. Atau terkait dengan aktivitas bersama tentunya itu maksudnya ya misalnya dia melakukan kejahatan bersama misalnya tadi kan. Jadi dan itu hanya benar kalau kedua-dua pernyataannya benar. Yang kedua adalah kalau kondisi saya atau dia kuliah di UPI, boleh saya ada yang kuliah di UPI, boleh dia saja atau dua-duanya kuliah di UPI boleh. Yang nggak boleh itu cuma kalau kedua-duanya tidak kuliah di UPI. Itu namanya inklusif atau ya beda dengan eksklusif. Eksklusif itu contohnya pilih saya atau dia. Nah, bukan pilih dua-dua. Pilih saya atau dia. Pilih saya boleh, pilih dia boleh. Nah, pilih dua-duanya jangan. Itu eksklusif, eksklusif ya. Beda kalimat atau pilih salah satu. Saya atau dia itu namanya konjungsi eksklusif khusus. Ya. Kalau inklusif boleh saya, boleh dia, boleh kedua. Kalau yang perempuan berarti pilihnya ya eksklusif kan. Pilih dia eksklusif ya kan. Kalau mau yang inklusif kan. Kalau yang laki-laki mau ya. Mau yang inklusif kan. Oke. Ini dan tadi ya. Nah, kita penghubungnya tanda ini ya. Tanda di terbalik ya kalau dan. Kemudian kalau atau bersama dengan gabungan atau di terbalik ya. Kemudian juga nah ini tadi disebut eksklusif jikalau tadi saya atau dia, saya boleh, dia boleh, kedua-duanya juga boleh. Kalau inklusif saya aja atau dia, yang nggak boleh dua-duanya atau ambil dua-duanya. Contoh ini, contoh eksklusif kamera adalah alat visual, kamera adalah alat audio, ya. Audio maksudnya audio ya. Jadi pilih salah satu, kamera adalah alat visual atau alat audio. Nah, disebut disjungktif eksklusif karena kamera termasuk alat visual tetapi tidak termasuk alat audio. Kalau kita mengerti logika,
akan mengerti bahasa, kita akan datang ke orang, kita mengambil gagasannya, kita bisa mengetahui dia, dan kita bisa tahu beberapa dalam kepahaman seseorang terhadap ide tersebut, terhadap gagasan itu. Bukan karena dia punya jabatan, ya. Jadi kita bisa melihat, oh begini pahaman. Saya di beberapa forum itu satu begitu ya. Saya mau Pak, namanya Pak Ignatius Jonan. Sudah bertahun-tahun ini saya mengikuti gagasan-gagasan itu. Pak Ignatius Jonan itu termasuk orang yang bukan pejabat awalnya. Dia diberikan kesempatan jadi pejabat. Dia bisa memberikan ide gagasannya itu membuat kereta api yang jadi karyawan itu naik 10 kali lipat. Kemudian dia punya konsep untuk membangun Indonesia itu 5 pulau terbesar, prioritas membangun jaringan kereta api. Belum ada, tidak pada dulu sampai sekarang. Mengakui cara pada dulu kereta cepat dan membangun Jakarta itu berapa orang? Karena yang kedua orang kaya, yang orang kaya aja yang itu ya apa juga nggak ada. Harus orang juga kayak sekarang UBG itu banyak yang protes ya. Saya yang kalian protes itu saya yang menerima. Kenapa? Karena saya nggak makan, saya yang makan. Dan dapat roti di sekolahnya, saya nggak makan. Dibawa pulang ya udah saya makan itu sekarang begini aja. Makanya saya makan UBG kan. Orang UBG dapat gratis kok. Jadi yang UBG kan bayar. Kalau saya nggak mau makan, saya mau makan. Orang dapat gratis, itu lagi suruh bayar. Ada protes. Kalau terlalu gratis, ya salah yang situ dapurnya, dan programnya itu salah. Kalau Indonesia tidak berpikirnya lah, gimana? Tolak yang begini. Saya kalau itu nggak apa-apa. Saya nggak merasa rugi. Dapat nggak dapat juga nggak apa-apa. Dapat orang buruk. Ya tolak silakan. Kalau saya ya, begitu dalam berpikir saya. Kalau saya bilang MBG gratis itu kesalahan. Coba bayar. Saya bayar. Karena saya punya uang, saya bilang. Ya kan? Siapa yang dikasih gratis saja? Itu masyarakat yang menolak tadi, dia kan takut keracunan kan? Kalau saya kadang bisa keracunan. Dari pertambangan MBG muncul sampai sekarang juga saya dapat kok. Ya habis saya makan tadi berapa kali gitu. Saya bilang bagi saya sendiri kalau saya tolak, bilang kalau saya tolak, saya ini punya uang beli makan. Kalau saya tolak, kalau ada masyarakat miskin yang dia berkeluar uang, gimana? Kalau ada masyarakat miskin yang berkebutuhan. Jadi kalau masyarakat miskin orang tidak alhamdulillah ditolak. Namanya pemerintah juga nggak rugi kan? Kalau program yang ditolak rugi, gitu ya. Apa pro MBG tolak MBG nggak ada masalah. Biasa gitu ya dalam apa kehidupan berolahraga dengan dasar. Kalau saya kita yang kenapa itu saya bilang. Kalau MBG ajaran hasilnya, MBG kan disuruh makan, bukan disuruh kerja ya. Tapi kalau disuruh kerja gimana? Bisa selesai. Disuruh makan aja nggak bisa. Ya. Ada istilah itu, mungkin istilah bercanda gitu ya. Makannya, kamu disuruh makan aja bisa. Males. Kalau ini disuruh kerja. Makan aja males, tapi ini disuruh kerja. Gimana bisa sukses? Makan ini. Itu belum tentu benar, dan dia mengguyon aja. Nah, kalau saya kan ya meringankan beban negara, jadi kalau bisa ditolak. Saya nggak begini gitu. Begitu. Nah, lagi atau tadi ya. Jadi atau inklusif sama atau inklusif sama inklusif bisa bedakan ya. Kemudian ya inklusif 7 merupakan bilangan prima, 7 merupakan bilangan ganjil, 7
merupakan bilangan prima atau kan bilangan prima juga ada, dan ini juga ini juga prima saja dari ketiga atau dua-dua. Kalau dalam hukum, kalau nanti buka ada undang-undang itu biasanya suka tulis tuh atau eksklusif atau eksklusif. Supaya tidak misinterpretasi. Nah, kalau kita membuat perjanjian atau membuat kerjasama itu harus dicermati kata ataunya khususnya, ya. Karena atau tadi kita bermakna keduanya, kita bermakna hanya pilih salah satu. Kemudian nilai kebenaran operasi disjungsi, misalnya ya, nilai kebenaran operasi disjungsi tadi atau itu kalau yang eksklusif saya atau kamu atau dia boleh dirugi, hanya benar itu hanya salah kalau kedua-duanya saya juga tidak di dia juga tidak boleh dirugi. Jadi kedua-duanya tidak boleh dirugi baru menilai sama. Selain itu saya aja yang boleh dirugi, dia aja yang boleh dirugi, keduanya punya dirugi bisa atau ya. Sedangkan atau eksklusif tadi harus salah satu, saya aja yang boleh dirugi atau dia aja yang boleh dirugi. Nggak boleh dua-duanya. Kayak ngasih beasiswa misalnya, beasiswanya buat kamu atau dia. Nggak boleh dua-duanya, yang biasanya gitu. Perintah implikasi atau perintah implikasi atau perintah kondisional adalah perintah yang berbentuk 3P, maka ini yang paling baik yang kita dengar ya. Jika saya terpilih maka akan AD, GD dan E dan seterusnya, ya kan? Ya. Nah, karena kita sebagai penonton, Anderson kan penonton juga, kalau bukan gimana? Soal di sini saya juga. Ya, karena kita punya pengalaman panjang, cara melihatnya itu kan sederhana. 3P maka I, ya kan? Jika saya terpilih, maka saya akan melakukan. Dia menilai salah, maksudnya pernyataan itu keliru salah. Kalau dia terpilih, ternyata dia tidak melakukan. Cuma itu aja yang bernilai salah, yang lainnya bernilai benar, ya. 3P maka I. Jika saya terpilih, maka saya akan membangun jalan. Kalau dia terpilih membangun jalan, benar kan? Dia terpilih tidak membangun jalan, berarti menyalahi janji, ya kan? Kalau dia tidak terpilih tapi membangun jalan, gimana? Kelanjutan, ya kan? Kelanjutan, benar juga, ya kan? Maksudnya jangan bermasalah apa-apa. Itu padahal kan kita mempermasalahkan dia nggak bangun juga apa-apa, kan dia nggak terpilih. Nah, tapi dia kelanjutan jalan. Dia tetap membangun jalan. Tidak terpilih dan tidak membangun jalan, tidak masalah. Jadi yang salah itu hanya ketika dia terpilih, dia tidak. Kalau kita tulisnya itu ini setara dengan P. P itu artinya dia terpilih dan menjalankan tidak membangun jalan. P dan menjalankan jalan itu negasi ya. Jadi jika P maka Q itu setara dengan jika saya terpilih dan tidak membangun jalan. Ini negasinya ya. Negasinya ini kan bernilai salah ya. Berarti itu negasi. Negasi itu apa? Yang bernilai salah tadi ya.
Kalau dikali ke dalam ini garis di P atau jadi ini sekarang ya. Jika saya terpilih, maka saya akan membangun jalan. Nah, saya terjemahkan ke bahasa ini. Ini setara nih. Saya tidak terpilih atau saya membangun jalan. Nggak masuk ya? Ya, tapi itu setara. Saya tidak terpilih atau saya membangun jalan. Itu maksudnya jika saya terpilih, saya akan membangun jalan. Itu setara. 3 kaki setara dengan saya tidak terpilih. Tidak, ini nggak pakai lagi jika ya. Jika maka itu kan ini ya. Kalau ini udah nggak pakai lagi jika. Artinya saya tidak terpilih atau saya mau jalan. Dia setara ini. Beda. Ini bernilai benar, lingkarannya bernilai salah. Tadi P dan sekarang ada pertanyaan dulu. Kalau cara jujur tidak berhasil, coba berbohong. Kalau cara jujur nggak berhasil, cobalah barangkali berhasil. Sudah dibuktikan oleh Prabowo. Prabowo dulu kan berani itu, oh sudah itu orang saya pilih kayaknya mau ini jujur lah, saya ikut mau aja. Saya ikut mau aja lah, mau aja lah, misalnya pembalas terserah. Kita dia terpilih ya. Contohnya itu, Prabowo tidak perlu bisa dan cara semua digunakan, kebijakan semua digunakan. Gitu ya. Anaknya Jokowi jadi wapres kan, biarin aja lah. Pokoknya saya presidennya. Karena Prabowo dan saya presiden terserah. Masyarakat malah gitu, apa? Masyarakat malah kan yang bicara apa gitu. Ya kan? Kalau Jokowi marah, saya bisa nggak jadi presiden gitu. Dan pokoknya ikut aja lah. Ikut pemilu sebentar gitu. Lalu terpilih baru diumumkan. Begitu kan yang kamu logikanya kan begitu. Ada logikanya. Kalau jujur dan terpilih, coba aku bohong. Karena ternyata masyarakat yang bersuka dibohongin. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau balik lagi kita seperti perempuan dengan laki-laki juga kan? Dia bilang, kalau saya terus terang ya, memang ada di mahasiswa yang ada, tapi saya nggak pernah berani bilang gitu. Karena apa? Yang tadi itu ya. Kalau saya jujur kan nanti gitu kan beda apa efeknya gitu kan, lebih baik saya mau ke dia masyarakat kan gitu kan. Ada ya kalau dalam Islam dibolehkan ya kalau dengan bikin perhatian keluarga kan salah satu hukumnya mendamaikan bahwa bohong aja lah mana dari kali padahal nggak ada itu maksudnya bohong ya. Contoh itu maksudnya. Berarti mau kita nggak boleh dalam hal tertentu. Tentang tujuan yang baik ada atau tujuan yang orang berbohong dari maksudnya yang jelas konsepnya begitu. Ya, kalau masyarakat ternyata lebih senang yang bohong ya kasih aja yang bohong. Ya, nanti yang penting kita jangan baik gitu. Nah, setelah terpilih baru berubah yang baik. Nah, itu harapan saya punya Prabowo mudah-mudahan presiden harapannya yang baik ya ke depan untuk Indonesia karena akan terasa buat semuanya 250 juta orang berharap ya kita negara besar bukan negara kecil cuma mental kita selalu kecil gitu ya seolah-olah cuma dengan dapat penghasilan ya kita itu
Negara kita negara besar, bandingkan dengan jumlah itu. Ya, sumber daya alam, ada sekolah itu karena sudah pernah yang bisa pernah itu yang punya kemampuan, kalau mampu ya, bukan, hanya di komputer, dan kan waktu ada semua itu semua tentang kemudian, nah, contoh aplikasi Pak Ali adalah seorang haji. Pak Ali adalah seorang muslim. Jika Pak Ali seorang haji, maka dia seorang muslim. Nilai kebenarannya, jika P maka Q adalah salah. Jika pernyataan P benar, ini maksudnya dia bernilai salah kalau P-nya benar dan pernyataan Q-nya salah. Ini maksudnya dari P dan P maka Q dia bernilai salah kalau P-nya benar dan Q-nya salah. P-nya benar dan Q-nya salah. Ya, tadi kita menjadi bukannya mengatakan. Jadi istimewa dulu ya, dia bukan menyuruh untuk berbohong kan. Tidak salah mengambil kesimpulannya. Itu logika aja ya, logika yang terjadi dalam masyarakat ya. Kenapa masyarakat selalu menyalahkan misalkan itu pejabatnya? Padahal pejabatnya mereka sendiri yang pilih, ya kan? Itu enggak, dewan itu korupnya enggak, kan itu yang pilih, maksudnya ngapain? Gitu kan? Kalau saya bilang kalau yang pilih itu masyarakat korup ya silahkan aja. Terusnya nggak bisa diapa-apain, karena memang masyarakat yang korup. Kalau masyarakatnya bersih, dia akan memilih yang bersih. Itu perwakilan ini. Memang perwakilan rakyat itu kan. Jadi korupsinya rakyat buat dia sebenarnya anggota dewan. Memang dari bawah itu sudah korup, kalian kan percaya ya, dia ke RT, ke RW, kayak level sedikit ya, ke kantor polisi, ya, kemana, itu semua salah. Memang diwakili oleh anggota dewan, gitu, konsepnya gitu. Ya. Bukan dewannya yang korup, memang semuanya. Gitu. Nah, terus dimulai dari mana perbaikannya? Ya tadi kalau kita berpikir logis, bisa memulai perbaikan yang penting. Tapi kita bicara pembangunan jalan tadi transparansi, ya kan? Terbuka nih yang dibangun. Paling transparan itu masalah uang, ya kan? Masalah uang itu paling transparan. Dari Indomaret, Alfamart, dia nggak tahu pokoknya pemasukan saya berdasarkan yang terjual. Korupsi gimana cara memberantasnya? Gampang, KPBN-nya berapa? 4.000 triliun, ya kan? 4.000 triliun ini dipakai buat apa dan mana uangnya kemana aja. Dimulai dari situ. Itu yang paling sederhana. Pajak masuk, punya potongan nomornya itu. Nanti yang di rumah kita ya, itu sama yang bayar-bayarnya hasil masuk saya mungkin ya. Itu. Mulai dari situ. Yang dilakukan jadi Mulyadi pengampunan pajak pribadi langsung mulai jelas pembentukan terwabara yang ini. Orang di Indonesia itu unik sekali, kalau bayar pajak aja itu kok memang langsung penghasilan Jawa Barat yang lain tidak ada tanggungan pengampunan pajak. Kalau saya mau kan bayar pajak beda dengan seperti main pada tahun-tahun dulu. Motor-motor nilai, anggap polisi itu apa aja nih? Kalau diikut itu kenapa ngomong aja jadi. Kalau saya yang diikut ya, yang jelas saya udah bikin malah bikin singkat. Berapa ratus ribu, mahal banget. Dulu 200 sudah jadi, sekarang 600, 700 belum jadi. Sini memilih apa? Ya.
ini 12. Nilai kebenaran P tadi sudah, yaitu P kaki bernilai benar, P bernilai salah kalau P-nya benar dan I-nya sama. Nanti kita lihat tabelnya. Kemudian diimplikasi tadi jadi kedua A arah, jika A maka B, jika B maka A maka. Nah, cari yang bisa diimplikasi ya, yang perempuan dengan cari yang bisa diimplikasi, cari berjanji yang baiknya ya, dan tidak bisa arah sulit nanti pusing nanti ya. Nah, saya terus terang tuh mungkin nggak ada juga di masyarakat kita, boleh kita buka ya, perspektif masing-masing bilangnya begini, keluarga nanti kalau nikah cari perspektif yang bisa terbuat. Nah, saya dalam lagi kalau istri membuat kerja, ya istri buat cari uang, bukan? Itu di kultur budaya masyarakat aja nggak apa-apa ya kalau mencari. Maksudnya dari yang bekerja juga nggak apa-apa. Cuma ada perspektifnya begitu kan nggak ada hubungannya, ya kan? Mau kerja ataupun enggak, gitu. Apalagi kalau saya akan banyak, itu kan kerja ini bisa dari rumah, usaha anak udah kerja terus, dan stres itu dan ringan gitu ya. Kalau kalian lihat di video dan anak 2, anak 3 stres juga luar biasa gitu ya. Kan gimana untuk semuanya sekalian rekod, sekalian rekodnya di. Dan saya bisa memahami begitu ternyata stresnya luar biasa gitu, anak 2, anak 3. Stres itu kan karena dia sudah masuk kategori logikanya udah bodoh, nggak bisa berpikir lagi kan ya. Tantanganlah kebutuhan mendasar dari kehidupan manusia itu, yang paling mendasarnya adalah kebutuhan makan dulu, ya kan? Baru dia naik level kebutuhan berpikir. Jadi kalau dikasih makan kayak yang begitu, saya nggak nolak beli. Kenapa? Karena orang kalau udah dapat makan, dia kenyang, dia baru agak santai mikirnya. Bukan seperti orang mikir masih kelaparan, orang kelaparan, cara berpikirnya beda. Apapun yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Selama dia bisa makan, dia mau merampok, dia mau apa yang negatif. Ya, itu pola yang saya tadi itu. Kalau ekonomi makin sulit, ya lihatnya berita. Dalam kemanusiaan tidak kelihatan, meningkat. Sebenarnya kalau mau jujur, Indonesia itu nggak pernah kekurangan lapangan pekerjaan, yang kekurangan itu kejujuran. Katanya perusahaan atau segala macam itu. Semua mereka butuh lawan kerja. Jangan kan lawan kerja ahli, lawan kerja kasar. Kasar atau budaya kasar. Jadi kuli, jadi kasih rumah tangga. Coba apa yang kita lakukan? Ya, jujur punya sikap yang baik. Banyak pekerjaan yang seperti itu. Tapi ya, kata balik lagi karakteristik orang Indonesia deh. Ada aplikasi. Artinya kalau asisten rumah tangga itu, dia diberikan kepercayaan. Jadi asisten rumah tangga, kepercayaannya apa tuh? Jadi asisten rumah tangga yang bisa mengakses rumah sendiri, ya kan? Itu bukan akses yang besar, ya kan? Rumahnya, apalagi keluarganya, anaknya, ya kan? Semua hampir ruangan di ini ketika memberikan kepercayaan, ternyata gagal. Maksudnya dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia bersikap profesional, bersikap baik, bersikap itu yang ada orang Indonesia banyak yang berhasil kalau dia keluar negeri. Coba lihat berita yang luar negeri ke depan, yang dari rumah tangga di Malaysia, banyak juga banyak yang belum di Malaysia itu karena masih terlalu ketemunya orang Indonesia lagi di Malaysia. Itu kalau yang ke Eropa itu rata-rata itu sukses.
ke Eropa, ke Jepang, ya. Karena nggak ketemu sama orang Indonesia, ya. Ketemunya sama kultur yang berbeda, nggak bisa hidup loh, ya harus mengadaptasi dirinya. Begitu sampai ke Jepang, sampai ke Eropa, nggak bisa jalan-jalan di Indonesia, digunakan disiplin, Pak, harus disiplin. Dan sampai ke Singapura, nggak boleh bawa puntung rokok sembarangan, itu langsung didenda. Di Indonesia itu di jalan dong. Ya kan? Kalau kita tadi, kalau sebagian dari kita nggak merokok, itu salah. Itu pilihan pribadi masing-masing. Tanpa tanggung jawab kita sendiri. Ya. Di aplikasi tadi dua arah. Jika ditulisnya jika dan hanya jika, atau dalam bentuk jika P maka Q, jika Q maka aplikasi, ya. Kalau jika hanya jika, begitu. Atau begini. Dia bernilai benar hanya kalau keduanya benar atau keduanya salah. Kalau keduanya salah kan sama-sama nggak terjadi, ya. Keduanya yang benar, tapi di sini benar, di sini juga benar. Kalau diuraikan kan begini, ya. Jika P maka Q dan jika Q pada yang di sini bernilai benar salah baru salah, di sini juga benar salah baru salah. Nanti kita ada tabelnya, ya. Identifikasi. Nilai kebenaran diimplikasi adalah benar jika kebenaran P dan Q sama. Maksudnya tadi, kalau keduanya benar atau keduanya salah. Kalau kita bikin tabel itu sebenarnya lebih simpel, ya. Mulainya nanti di situ ada tabel sebelumnya. S kuadrat lebih dari sama dengan 0, benar, ya. 2 pangkat 0 juga bernilai 1, benar, ya. Berarti di sini kalau menggunakan diimplikasi bernilai benar. S kuadrat lebih dari sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 0. Salah, ya. Benar salah, 2 bernilai salah. S kuadrat kurang dari 0, salah. 2 pangkat 0 sama dengan 1, benar. Salah, benar, ya. Salah, ya. Kemudian S kuadrat kurang dari 0, salah. 2 pangkat 0 sama dengan 0, salah. Salah. Juga dia bernilai benar, pernyataannya bernilai benar. Ya. Jika X kuadrat kurang dari 0, maka jika dan hanya jika 2 pangkat 0 sama dengan 0. Gitu, ya. Sedikit membingungkan atau banyak membingungkan? Banyak membingungkan, ya, harus jujur. Oke. Nah, ini aja di tabel kebenaran, ya. Nah, pertama, konjungsi tadi. Sebelum itu nanti ada juga di belakangnya. Ketika ada pernyataan, nilai kebenarannya itu selalu 2 pangkat 0. Satu pernyataan.
Saya kuliah di UBI. Saya salah. Saya dan dia kuliah di UBI itu dua pernyataan. Saya kuliah di UBI dan dia kuliah di UBI, dua pernyataan. Nilai peluang kebenarannya adalah 2/1. Dan 2/1. Jadi kalau tadi yang pertama satu pernyataan, yang pernyataan, ya, peluang banyaknya kemungkinan ya, banyaknya kemungkinan atau apa disebutnya yang kembali itu ya, berarti itu kan kemungkinan ya, banyaknya kemungkinan adalah 2/n-1, begitu ya. Jadi kalau n sama dengan 1, tadi satu pernyataan, berarti 1 dikurangi 1, 2/0. 2/0. 2/2 ini ya, berarti ya, 2/1 ya. 2/1 sama dengan 2. Ada 2 kemungkinan. Kalau tadi 2 pernyataan, 2 pernyataan tadi, maka ini 2/2 yaitu 4 kemungkinan. 4 kemungkinan ini itu maksudnya. Ya. Cara menulisnya itu di benar salahnya itu dibagi 2 aja, benar salah, ya kan? Nah ini kan dari 2 pernyataan tersebut. Dari 2 pernyataan tersebut semuanya bisa di ya, dari semua pernyataan tersebut kan nggak ada yang sama kan? Maksudnya nggak ada yang sama antara satu baris dan baris lainnya kan? Kalau di sini benar, maka pernyataan keduanya benar ya. Di sini pernyataan pertama benar, yang keduanya salah. Pernyataan pertama salah, yang keduanya benar. Kedua-duanya salah. Jadi disitulah dilihat secara logika pernyataan seseorang, kalau orang berkata itu bisa diturunkan ke semuanya gitu. Ini yang apa pernyataannya benar atau salah peluangnya. Semakin banyak pernyataan itu semakin peluangnya itu makin membesar, itu banyak kemungkinan. Kemungkinan ini apa maksudnya? Contoh sederhana aja. Orang diinterogasi, ya kan? 2 orang mau ngecek sebenarnya kan dia menggali motif. Kalau polisi itu menggali motif, memastikan siapa yang bersalahnya, siapa otak pelakunya dan seterusnya, ya kan? 2 orang ini buka sebenarnya secara umum ini kemungkinan pemikiran yang si A sebagai si otak dari pada kejahatan ini, si B yang ikut, atau si B-nya yang otaknya dia yang ikut, atau mereka berdua nih bareng dari awal, gitu kan? Atau dia memang awalnya nggak ada rencana apa-apa, memang presidensial. Nah semua kita ini ya itu semacam peluang seperti itu. Ada namanya di kita tes dari kita untuk tekan kita ini ada namanya tes kejujuran, tapi pokoknya alatnya dia saya juga nggak pernah. Tapi kan yang namanya alat semuanya bisa dibohongin ya. Alat tes apa aja bisa dibohongin kok. Tes psikologi apalagi ya. Yang paling mengherankan bagi saya itu salah satunya adalah tes psikologi kok dites, ya. Psikologi kok dites di kertas. Psikologi itu harus ditampar orangnya. Aduh, begini dong, Pak. Nah, ya. Ternyata orangnya mana? Nah, dulu dia psikologinya tuh.
baru kelihatan. Bukan tidak, itu menurut saya ya. Buktinya apa? Buktinya, contoh yang lain aja. Sekarang SIM, ada psikologi. Nah, kalau mau tes apa? Ya, mau tes berapa pun kalau mau tes lagi dia ini mana juga. Kalau nabrak atau apa, nggak ada. Saya udah bikin SIM dan saya ada psikologi, saya nggak gimana. Nggak ada kan? Lain lagi, dan lain lagi polisi. Dia nggak boleh pegang senjata sembarangan. Namanya polisi tentara nggak boleh pegang senjata sembarangan. Kalau sudah ada psikologi ini, gimana? Bahaya megang senjata itu bukan boleh sembarangan orang saat malamnya nggak boleh. Jadi ada psikologi dan tes itu berjalan setiap 1 tahun atau 2 tahun yang lalu supaya memastikan senjata itu tidak digunakan sembarangan. Jangan contoh aja. Jangan menembak masyarakat, menembak bosnya sendiri atau anak polisinya sendiri. Ya, lakukan. Ya kan, jadi nggak guna tes itu. Karena di tesnya berdasarkan kertas. Tes psikologi itu kita ngobrol. Kita bikin dia mana orang. Itu baru tes. Yang benar. Seperti tes wawancara. Bukan berdasarkan di kertas. Nah, kalau di kita lebih parah lagi, bukan di kertas lagi, dikeluarkan aja uangnya, ya kan? Langsung, jadi nggak ada tugas psikologi sebenarnya. Duitnya aja, ya kan? Itu problem kita. Saya bilang dulu, saya jadi nanti saya bawa kendaraan, bawa mobil, langsung bikin SIM, nggak usah sombong. Belajar sama saya sambil belajar yang SIM, gagal baik lagi, akhir lagi, dari memang hampir 9 lebih, bolak balik ini, bolak balik untuk bikin contohnya. Sekali lagi kita hidup di negara yang namanya Indonesia, kita harus memahami kultur di Indonesia itu. Kalau kita dikatakan orang hebat, nah, kita cek dulu dan merasa langsung tenang, bahagia. Kita kehebatan kita itu gimana? Nah, negara lain itu selalu mengatakan Indonesia itu hebat. Kalian sebagai bukti, sebagai saksi, kalian lihatlah namanya teknologi yang ada di sekitar kita. Milik bangsa Indonesia atau bukan. Tidak ada. Bohongan semua. Jadi kita itu dibilang negara apa dia teknologi yang nggak ada. Ya kan? Lihat WhatsApp nggak ada. Jadi mungkin kemarin asal dari negara yang Pak Jokowi itu kan nggak ada juga kayaknya jarang singkat boleh itu katanya. Kalau ada pun alhamdulillah senang ya. Soalnya alhamdulillah betul gitu ada. Gitu. Ya? Jadi jangan merasa bangga di orang hebat, kita bagus, jangan merasa bangga. Kita udah kuliah, udah besar, ada bangsa dari kuliah. Dan kita buktikan bahwa kita hebat, punya kemampuan, gitu. Kalau desain data itu punya kemampuan mengolah data, punya kemampuan menampilkan data dengan baik, ya. Kemudian apalagi yang pengulangannya, kalau sekarang logikanya itu bagus, teratur. Ini penting. Kalau membantah orang, kita masuk dari sisi akademiknya, bukan sisi like atau dislike, suka atau nggak suka sama seseorang. Sisi akademiknya aja. Tapi yang saya ceritakan bukan saya nggak suka sama Pak Jokowi ya. Mohon maaf, karena saya nggak ada hubungan sama Pak Jokowi. Kenapa saya harus marah sama Jokowi ya? Ada orang bilang, saya bermarah sama Jokowi. Beberapa orang yang menurut saya. Jadi Pak Jokowi itu kan nggak tahu cuma ya teman-teman kenapa saya harus marah sama dia, ya kan? Itu Jokowi nggak saya, itu kan? Karena malah kalau saya berarti nanti saya sakit hati, segala macam, tapi yang batin kita, tapi saya. Jadi bedakan personal dengan suatu apa namanya sistem, suatu perubahan yang keseluruhan.
Jadi apa? Dulu pinjam dulu apa? Hati-hati ya. Jadi kalau yang bilang saya misalkan di sama itu, kalian senang, saya juga marah sebenarnya, ya kan? Senang sama penyesuaian dulu pernah ini. Jadi ya nggak apa-apa. Itu kita bukan membuat apa namanya itu jarak di antara kita karena ngapain kita kan nggak dapat manfaat apa-apa ya. Maksudnya sama-sama sebagai warga negara. Jadi kayak MBD tadi yang pro silakan, yang nolak juga silakan, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai yang kita yang ribut ya benar sebenarnya yang dapat komitmen yang sana yang di atas sana. Ya kan, yang misalnya dapat komisaris kan, ya kan, yang di atas dapat komisaris, gaji, gede. Kita mah ribut sampai bulan beli nggak dapat. Nggak ada kerja susah, segala macam. Kemudian disjungsi untuk tadi konjungsi, kemudian disjungsi inklusif. Inklusif tadi kata ininya ya, kata kuncinya kalau dan kata konjungsi tadi dia bernilai benar kalau kedua pernyataannya benar. Kalau atau bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Yang inklusif. Kalau yang eksklusif tambah satu lagi nih. Nah, dia bernilai salah kalau kedua-duanya benar. Ya, itu dua-duanya benar. Pilih saya atau dia. Saya juga dipilih, dia juga dipilih. Dan salah kalau eksklusif. Ya, ambil dua-duanya salah, nolak dua-duanya juga salah. Ya, eksklusif. Kalau inklusif itu cuma ini aja tadi. Hanya bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Kalau inklusif tambah satu di sini. Kalau dia menilai benar dua-duanya, maka ini menilai salah. Ini tidak ada yang nggak ditulis ya di sini ya. Jadi jadi disjungsi eksklusif nambah satu kalau pernyataan awalnya benar. Jadi, pernyataan yang pertamanya benar, kemudian pernyataan yang keduanya juga benar, maka kesimpulannya di sini menjadi salah. Itu khusus yang eksklusif. Ya. Nah, implikasi tadi dia bernilai salah kalau dia terpilih, tapi dia tidak menjalankan tugasnya ya. Implikasi jika P maka Q, dia bernilai salah kalau P-nya benar, maksudnya dia terpilih, kemudian dia tidak melaksanakan pembangunan jalan, maka baru bernilai salah jika P maka Q-nya. Selain itu kan bernilai benar ya. Kemudian diimplikasi dari sini juga tuh. Diimplikat ini kan benar salah atau bernilai salah dari kiri ke kanan. Tinggal diganti aja dari kanan ke kiri benar salah
baru bernilai sama. Benar salah. Gitu. Ditambah 1 ya. Yang ini sudah sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, benar salah baru bernilai salah dari arah kiri ke kanan. Nah, ini dari kanan ke kiri benar salah bernilai sah. Itu kan? Diimplikasi. Nah, itu untuk membuat pernyataannya di sini ya. 2 pangkat N tadi ya. 2 pangkat N, cuman ditulisnya itu 2 pangkat min 1 itu karena dibagi 2. Benar-benar salah-salah. Ya. 2 pangkat N. Kalau yang tadi itu ini ada berapa pernyataan? Ada P dan Q. Ada 2 pernyataan ya. Nah, keseluruhan peluangnya itu adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 2 sama dengan M. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing baris itu dibagi menjadi 2 pangkat N-1. Maksudnya adalah 2 pangkat 2 kurang 1 atau 2. Maksudnya itu 2 baris untuk benar, 2 baris untuk salah. Itu maksudnya ya. Yang untuk kolom berikutnya semakin kecil lagi, yaitu benar salah, benar salah. Jadi kalau ada 3 pernyataan, bagaimana Pak? Gini ya. Ini ada P dan Q dan R. 3 ya. Berarti ini total pernyataannya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Intinya dari 8 itu bagi 4 ya. Bagi 2 ya. Yaitu P-nya sendiri dulu. Ya, kolomnya itu dibagi barisnya dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maksudnya itu benarnya ada 4, kan? Salahnya ada. Nah, untuk yang Q-nya dari 4 itu bagi 2 lagi. Benar salah, benarnya 2, salahnya 2. Benarnya 2, salahnya 2 gitu. Ya. Untuk R dari 2 ini jadi 1, benar salah, benar salah, benar salah gitu kan? Ke bawahnya benar salah semuanya. Itu semua peluangnya pasti berbeda. Jelek ya, mohon maaf ya. Nanti kita buat di Excel Pak mungkin. Saya coba ambil satu soal buat di Excel. Kan di Excel langsung bisa apa? Pernyataan itu peluangnya semua. Jadi kalau ada 3 pernyataan pasti 8. 4, pernyataan kedua jadi 22, pernyataan terakhir benar salah. Saya rasa itu aja untuk program kali ini karena saya yakin tidak ada pernyataan, tidak ada pertanyaan juga kan? Terus itu garis bawah aja ya. Misalnya tanda ini tadi ini adalah konjungsi ya. Ini disjungsi atau ya yang eksklusif itu tadi ya. Ini setara. Sebangun kalau di segi juga setara, ekuivalen. Ya. Tapi kalau yang di PPT itu ada 2, terus juga dari gini berarti sama. Yang mana? Terima kasih. Oh, yang begini. Ya sama. Ini sebenarnya seperti ini, satu lagi seperti ini. Nah, ada yang menuliskan lain lagi. Itu ya. Sebenarnya ini kalau kurang paham boleh dibaca.
Kenapa ini tuh jawabannya ini yang dimana ini tuh jawabannya ini? Kenapa bukan ini tuh bisa jadi jawaban juga? Tadi kan bapak tentuin kalau ini terjemahannya itu kan, tapi ini tuh bukannya bisa jadi opsi juga ya pastinya kalau kita yang kayak ini kan adalah itu kan soal berarti kemungkinannya ada tiga gitu. Jadi sebenarnya ini Nanti kita bahas di kolom itu ya. Jadi ini juga punya semua nilai dari kebenarannya, ya. Karena dia ada dua pernyataan. Di sini jadi benar-benar bersalah-salah. Di sini benar salah. Jadi kan ada terpilih. Nah, jadi semua peluangnya itu ada. Jadi nanti dia ini juga berkaitan dengan nilai kebenarannya. Karena aplikasi ini kalau kita di dalam aplikasi P dan jadi atau aplikasi hilang. Ya. Nanti kita memberikan ya nilainya apa setara. Kalau di jadwal kuliah kita sebelumnya di hari apa?